Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang senantiasa mengharap rahmat dan ampunan Allah. Semoga hari-hari ini Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kesabaran, istiqamah kepada kita. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Begitu sayangnya Allah kepada kita, hingga kita sampai ke bulan mulia, bulan Ramadan. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah agar terus tercurah-curah kepada teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua yang mengikuti petunjuknya. Masya Allah, kisah keteladanan para pejuang, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Ibarat mutiara yang cahayanya, yang nilainya tak pernah lekang oleh zaman. Betapapun jauhnya jarak antara kita hari ini dengan mereka, para sahabat, Allahu Akbar. Allah abadikan keteladanan, kejuangan, kepahlawanan mereka, bahkan 14 abad setelah mereka kembali kepada Allah. Ya, luar biasa. Salah seorang di antara mereka adalah di antara sebab Allah menurunkan ayat-ayatnya. 16 ayat Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa teguran keras dari Allah karena sayangnya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita menjadikannya sebagai pelajaran yang sangat teramat luar biasa bermanfaat. Siapakah dia? Ya, tentu kita ingat. Beliau adalah muadzinun Nabi, muadzinur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah? Bukan. Beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Seorang buta yang terlahir dari seorang ibu mulia. Ia buta sejak kecil, sejak kelahirannya. Masya Allah. Tetapi cahaya Islam begitu merasuk dalam hatinya, dan ia komitmen dengan Islam luar biasa. Sungguh, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang Allah berikan nikmat penglihatan, nikmat telinga, nikmat tubuh yang lengkap, tidak kurang satu apapun. Setelah kita mendengarkan, menyimak kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini, insya Allah kita akan semakin kuat, semakin sabar, semakin istiqamah dengan pertolongan Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 16 ayat itu turun bersamaan dengan peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام bararah. Allahu Akbar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Maha Rahman Rahimnya menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perihal apa? Saat beliau secara manusia wajar beliau berpikir jika para pembesar Quraisy, ya, orang-orang yang menguasai Quraisy, para penguasa, orang-orang kaya, kemudian bergabung bersama dakwah Islam, menjadi pembela-pembela Allah, luar biasa. Pengaruhnya begitu besar. Ia atau mereka, para pembesar itu, akan mudah mengarahkan kaum Quraisy, bangsa Arab, bersama-sama berbondong-bondong menjadi muslim. Itu pikiran Rasulullah sebagai manusia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada masalah. Tetapi kemudian Allah mengingatkan beliau, dan Allah Maha tahu tentang itu. Ketika datang seorang buta, miskin, tetapi Allah menyebutnya, wa amma man ja'aka yas'a, dan ketika dia datang kepadamu yas'a, dengan sungguh-sungguh. Yas'a, bayangkan, buta, tidak mudah melangkah, harus merambat, mencari pegangan, harus pelan-pelan melangkah, tapi ia datang untuk apa? Wa huwa yakhsha, karena dia takut kepada Allah, karena dia punya harapan besar menjadi pembela agama Allah. Masya Allah. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sempat berubah air wajah beliau yang mulia, karena beliau berharap dari sang pembesar ini beliau mendapatkan begitu banyak umat dakwah, umat yang menerima seruannya, sementara yang datang seorang tanda kutip tidak punya potensi dalam pandangan manusia, ternyata Allah justru memuliakannya. Allah memuliakan beliau, dan akhirnya Allah memuliakan umat ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah, kemudian kembali beliau merespon dengan sangat baik Abdullah bin Ummi Maktum ini. Bahkan kemudian beliau memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Masya Allah. Para sahabat mulia yang dirahmati Allah, kita ingin lihat bagaimana kesungguhan Abdullah bin Ummi Maktum ini. Luar biasa. Ketika beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah aku mendapatkan uzur untuk tidak hadir di masjid? Aku tidak ada yang mengawal, aku tidak ada yang mengantar, mataku buta, jarak rumah dengan masjid tidak dekat. Allahu Akbar. Awalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya kepada beliau, Abdullah, beliau mempersilahkan, ya, engkau mendapat uzur. Tetapi kemudian Nabi berubah ketika bertanya balik, duhai Abdullah, apakah engkau mendengar seruan azan? Ya, aku mendengar. Mata buta, tapi telinga menangkap suara azan. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada uzur bagimu. Allahu Akbar. Inilah yas'a. Kesungguhan beliau luar biasa. Masya Allah. Para sahabat, sahabat-sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa selanjutnya menunjukkan kesungguhan, ketegaran, istiqamah Abdullah bin Ummi Maktum yang luar biasa ini. Ketika datang seruan berperang, la yastawil qa'iduna minal mujahidin. Tidak sama. Tidak sama orang-orang yang qa'idun, yang duduk-duduk, dengan al-mujahidin, yang berjihad di jalan Allah. Maka ia pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada seruan seperti ini. Bagaimana dengan aku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Kemudian Allah menurunkan lanjutan kalimatnya. Kecuali bagi yang punya uzur dan tidak memiliki kesanggupan, kemampuan, karena uzur
cacat, dan yang lainnya. Tetapi bukan Abdullah bin Ummi Maktum kalau hanya menerima seperti itu. Suatu hari ketika beliau menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat yang lain, bahwa berikan kesempatan kepadaku untuk memegang panji-panji Islam dalam peperangan. Kalian tahu bahwa aku buta, aku tidak mungkin lari, aku akan bertahan dengan bendera itu. Masya Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan. Peristiwa ini berulang di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab. Allahu Akbar. Dan beliau pun memohon kepada Khalifah untuk memegang panji-panji perang, panji-panji Islam dalam peperangan itu. Alasannya sama. Aku buta, aku tidak mungkin lari. Aku tidak tahu ada musuh. Aku akan bertahan. Allahu Akbar. Inilah yas'a, kesungguh-sungguhan Abdullah bin Ummi Maktum menjadi pejuang. Saat itu perang Qadisiyah, dan Abdullah bin Ummi Maktum menjadi pemegang panji-panji peperangan. Di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas, peperangan berkecamuk luar biasa, berujung kemenangan umat Islam. Tetapi tidak sedikit para syahid yang bergelimpangan karena ditebas pedang, ditusuk tombak, tertancap panah, dan di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Uniknya, beliau syahid dengan tetap memegang bendera perang, panji-panji Islam. Allahu Akbar. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita betapa kesungguhan menjadi muslim sejati Allah berikan anugerah terbaik. Beliau kalau tidak azan, maka iqamah. Kalau Bilal azan, beliau iqamah. Khusus bulan Ramadan, Bilal azan untuk membangunkan kaum muslimin salat malam, sementara Abdullah bin Ummi Maktum azan untuk mengingatkan berakhirnya waktu sahar, waktu makan sahur. Abdullah bin Ummi Maktum teladan bagi kita dalam keterbatasan, tetap semangat, tetap berjuang, tetap istiqomah. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.